Kalau berkaitan dengan tema pendidikan nasional kita, apakah dalam pendidikan saat ini sudah terasakan bergerak bersama, lanjutkan atau merdeka belajar? Bagaimana Pak Dominikus Ya, melihatnya? eh, kalau menurut saya lihat Pak, ini sebenarnya itu pendidikan sekarang jauh lebih maju, lebih bagus. Cuma memang di daerah-daerah seperti kami di Papua, Mhm. khususnya daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar, itu masih sangat jauh Pak. Karena sekarang lebih banyak itu digunakan mengenai aplikasi-aplikasi yang selama ini tidak bisa diikuti oleh para guru karena ketersediaan infrastruktur seperti alat-alat telekomunikasi sama sekali tidak ada. Dan kami juga kekurangan banyak guru begitu. Oke. Selain itu hambatan apa yang nyata dirasakan di sana nih? Ya, kalau yang sangat nyata bagi para guru itu yang pertama kekurangan tenaga guru. Terus Mhm. yang kedua itu masalah infrastruktur. Seperti di pulau-pulau itu yang tidak pernah ada transportasi yang datang ke sana sehingga para guru ini harus menggunakan charteran. Charteran kalau di daerah kami di Merauke itu di daerah pedalaman antara 10 sampai 15 juta. Oh, Sementara gaji guru itu mungkin mereka ada ambil kredit dan segala macam. ya. Sehingga kalau sampai di kota itu mau kembali ke kampung lagi sudah susah Pak. Oke. Mereka harus mengeluarkan uang dari mana, tidak ada biaya perjalanan. Mungkin salah satu petugas pemerintah yang tidak pernah Ya, dapat SPPD itu mungkin guru. ya. Jadi Kalau kalau guru sudah sampai di kota, ya, ya siap. baik. Kalau melihat dari kondisi yang ada, sebenarnya bagaimana sih ketersediaan guru dan juga permintaan mungkin sekolah untuk pengajar-pengajar di sana, Pak? Iya Pak. Setelah saya di DPR itu saya baru lihat bahwa timbangan antara jumlah rombongan belajar dengan guru itu hampir memadai. Cuma distribusi guru itu tidak merata. Mhm. Tidak merata dan banyak guru juga tinggalkan tempat karena kesulitan terus tinggalkan tempat. Ya, saya pernah jadi guru hampir 30 tahun di daerah pedalaman khusus daerah orang asli Papua. Ya. Tapi waktu Distribusi itu tidak merata mungkin itu seperti apa, ya Pak Dominikus ya? ya lebih banyak itu tertumpuk di ibu kota kabupaten, setelah itu Hmm. sampai di distrik lagi tertumpuk. Karena kesulitan macam tadi saya sampaikan, Ya, terutama ya. transportasi, Pak. Ya, Infrastruktur ya, berarti ya. ya betul, Mhm. betul Nah, sekali, Pak. ya. Dengan kondisi yang ada seperti itu, upaya apa yang sudah mungkin Pak Dominikus rasakan atau melihat yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas distribusi guru di sana, Pak? Ya, siapa? Ini satu hal pertama kita cari tahu penyebab dulu. Penyebab pertama mengenai masalah Mhm. transportasi. Yang kedua kan kita tidak punya macam HP. Tidak punya HP itu guru-guru mentah di tempat. Tapi sekarang ini kan kelihatan kalau orang tidak pegang HP itu seakan-akan ada sesuatu yang kurang dalam hidup. Sehingga para guru itu cari tempat-tempat yang sebenarnya bisa asik dengan dirinya sendiri. Jadi semangat pengabdian juga memang menjadi masalah. Ya, Oke. kami di kabupaten itu sudah coba-coba buat bahwa guru yang tinggal di daerah terpencil mereka mendapat insentif yang lebih daripada guru-guru di sekitar kota. Tapi sampai sekarang kita harus mengakui bahwa masih ada kendala sehingga memang ke depan ini mungkin kita perlu juga bentuk pendidikan guru yang sebenarnya sejak awal itu kita buat mindset seorang guru itu bahwa itu sebuah tugas dan panggilan, bukan Mhm. tempat orang Mhm. mencari hidup, bukan. Ya. Ya, Sejauh mana hal itu memberikan dampak kepada siswa atau peserta didik, Pak, di sana, Pak? iya Pak. Sebenarnya kan yang pertama kita bicara mengenai kehadiran guru dulu, Ya. mengenai kehadiran guru karena di daerah-daerah terpencil itu buku dan pegangan guru dan murid itu sangat kurang. Sehingga satu-satunya sumber pengetahuan di daerah terpencil adalah guru. Guru Oke. orang paling pintar di kampung. Ya. Kalau gurunya Ya. sendiri sudah tidak pernah hadir, ya kita tidak bisa harapkan mutu yang lebih daripada itu, Pak. Ya. Artinya ada seperti kesenjangan begitu, Pak, ya, di daerah-daerah tertentu di Benar sana ya. sekali. Mhm. Benar sekali, benar. Ya. Apakah tidak ada langkah-langkah konkret mungkin dari pihak yang memang memahami kondisi itu untuk melakukan perbaikan dengan untuk lebih ke depannya lagi terutama dalam distribusi buruh, pemenuhan Iya, infrastruktur, kemudian akses pembelajaran. Bagaimana ini, Pak Dominikus? iya. Ya, Pak, begini, terus pemerintah juga terus berusaha memperbaiki keadaan. Tapi memang kalau bandingkan kita di Papua ini sangat jauh ketinggalan. Sehingga kita mau secepatnya mengejar ketertinggalan kami dari daerah lain mungkin agak susah. Tapi bukan berarti kami harus diam. Ini terus berjalan dari DPR dan pemerintah daerah juga berjuang dengan macam-macam cara.
Cuma memang kita harus mengakui bahwa kita masih kalah jauh, gitu Pak. Ya. Ya, Berbagai cara, diantaranya seperti apa yang sudah ya. dilakukan ini Pak Ada oleh Wakil ada Rakyat? ada kebijakan-kebijakan daerah Pak. Kebijakan seperti apa ini ada beberapa hak istimewa untuk guru-guru daerah pedalaman. Mhm. Itu yang mungkin kita buat, mungkin lebih sedikit kita punya perhatian kepada guru pedalaman daripada guru kota. Mhm. Mhm. Untuk coba-coba kita buat ke mereka ke sana. Cuma memang ini faktor manusia yang tadi saya bilang itu sistem pendidikan guru. Kami memang di sini ada punya satu pendidikan guru dulu yang dibuka untuk Ya. khusus pendidikan khas Papua. Karena banyak ilmu yang kami dapat di sekolah guru dulu tidak pernah kami ketemu di masyarakat. Sehingga di Merauke sendiri ada buka salah satu sekolah guru Mhm. yang di situ sekolah pendidikan guru khas Papua. Mhm. Jadi dengan memperkenalkan murid itu sejak dini bahwa Ya. nanti mereka akan menghadapi situasi seperti itu. Baik. Ke depan ini Ya. mungkin saya berpikir bahwa sekolah guru kami akan buat dengan ikatan dinas. Oh. Ikatan dinas sehingga mungkin bisa lebih gampang diatur. Nah, hal-hal yang ingin kami Siap, tanyakan terutama tentang sekolah pendidikan Siap, guru siap. tadi bagaimana nih implementasinya? Siap. Baik. Siap. Pendengar Siap. perbincangan bersama dengan pemerhati pendidikan, mantan guru dan saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan akan kami lanjutkan setelah informasi singkat berikut ini. Dan perbincangan bersama dengan pemerhati pendidikan, mantan guru dan saat ini Wakil Ketua DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan. Pak Dominikus, terima kasih Pak masih bersama kami. Ya. Tadi Bapak katakan bahwa sudah ada sekolah pendidikan guru. Kabarnya bagaimana dan berapa besar harapan yang dihasilkan, dilahirkan dari pendidikan tersebut untuk mencari atau memenuhi kebutuhan yang ada ini Pak? Ya, siap Pak. Kita kalau bicara masalah pendidikan itu pemahaman dari orang tua ini bahwa dulu bupati kami itu berpandangan bahwa pendidikan guru tidak sama dengan pendidikan yang lain. Ini mesti membutuhkan sebuah panggilan. Jadi waktu itu dibuka sekolah guru itu tamat SMP langsung masuk di sekolah kolese pendidikan guru khas Papua. Sehingga pembentukan mindset itu sudah dibentuk dari anak masih pertama masuk sekolah. Sekarang kan banyak yang sudah tamat sekolah lain, sekolah-sekolah umum atau tamat pendidikan sarjana dari bidang studi lain. Pikir bahwa ini ada peluang hanya guru, lalu melamar menjadi guru dan bisa jadi guru. Itu susah sehingga pendidikan ini dianggap sebagai profesi guru dianggap sebagai sebuah jalur untuk hanya orang cari hidup atau sebuah gengsi jadi pegawai negeri. Ya, artinya semangatnya jadi, bagus, cuman mindsetnya begitu maksudnya Pak? Betul mindsetnya kita perlu. Jadi sejak tamat SMP. Sejak tamat SMP tadi, baik. Kemudian evaluasinya bagaimana kalau melihat kondisi seperti itu Pak? Ya, kalau sekarang ini kami sangat terbantu dengan anak-anak tamatan dari Kolese Pendidikan Guru. Mereka sangat betah. Jadi begini Pak, ini kalau di Merauke sendiri itu bisa dibagi dalam 2 klaster. Itu klaster daerah kota, itu pendidikannya tidak kalah daripada pendidikan di daerah lain dan di kota-kota besar. Tetapi ada satu klaster itu yang sangat terpencil dan mengalami banyak kesulitan, terutama infrastruktur. Ini komunitas orang asli Papua. Ini yang menimbulkan sebenarnya keprihatinan bagi kami. Ya. Dan sekarang ini kami sangat terbantu dengan tamatan dari Kolese Pendidikan Guru kami. Mereka sangat bisa menyesuaikan diri di daerah-daerah terpencil. Ya, cukup memenuhi untuk permintaan terutama di daerah-daerah kecil tadi Pak, terpencil tadi? Iya, benar Pak. Cuma selama ini mereka masih merupakan honor daerah. Ya. Ya, belum ada kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sehingga mereka juga kadang-kadang tidak nyaman. Mesti cari pekerjaan lain karena terima honor-honor daerah begitu. Baik. Nah, kemudian bagaimana DPRD mengupayakan hal itu Pak? Tentunya untuk memberikan apresiasi penghargaan atas tugas mulia yang mereka emban ini Pak. Iya, Pak, kami bisa hanya bantu lewat keuangan daerah. Dan kami sering kalau ke kampung bisa ketemu dengan mereka, memberikan harapan bahwa pekerjaan mereka sangat mulia sebenarnya. Tetapi kami berharap bahwa ada juga peluang khusus untuk Papua itu ada pengangkatan untuk guru-guru sekolah dasar utamanya. Sekolah dasar. Karena sekolah dasar itu hampir di semua kampung ada. Di daerah kami ada 179 kampung Pak. Ya. Terakhir pesan untuk semuanya Pak di daerah terpencil di Papua dan apa harapan besarnya? Silakan Pak. Ya. Begini Pak, ini kan kalau kita itu ada 2, yang paling penting ada 2. Yang satu pertama daerah perbatasan. Daerah perbatasan ini sebenarnya cermin
pengelolaan pendidikan di Republik kita, negara kita, yang mengutamakan pembangunan dari sumber daya manusia. Yang kedua, mungkin juga kita pikir mengenai daerah-daerah pulau-pulau terluar, karena kesulitan fasilitas itu juga mengakibatkan banyak guru tidak ada di tempat. Kita berharap bahwa pemerintah ke depan itu mengutamakan itu. Terus yang ketiga, sistem pembelajaran bagi calon-calon guru itu harus dipikir dengan baik. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Kesejahteraannya juga tentu Pak ya, itu ya. Sangat Ya. penting. Ya. Oke. Pak Dominikus, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini. Sehat selalu Pak, terus berjuang untuk guru-guru yang mengemban terima tugas kasih mulia banyak. ini. Terima kasih Pak. Selamat pagi Terima waktu kasih Jakarta, banyak. selamat siang selamat untuk pagi. Indonesia Timur Pak. Iya, sama-sama Pak.